Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar kita di hari ini adalah resistensi. Subtemanya pagi ini bebal. Nanti ibadah kedua subtemanya adalah tegar tengkuk. Istilah resistensi ini sebagian tidak mengerti maksudnya apa sih resistensi begitu. Tapi kalau seorang dokter mengerti apa yang dimaksud resistensi. Di dalam konteks medis, resistensi itu artinya begini. Seseorang yang minum antibiotik sembarangan, nggak dihabiskan, misalnya sehari 2 hari terus sudah merasa enak badannya nggak dihabiskan, itu salah besar loh. Itu akan menyebabkan resistensi tubuhnya. Lain kali dikasih antibiotik itu tidak mempan lagi. Harus dihabiskan. Ini salahnya 2 juga sih. Dokter-dokter tidak menekankan hal itu, bahayanya itu. Di samping itu pasien suka sembarangan mikir, udah enak kok badanku gitu. Padahal itu harus dihabiskan antibiotik itu. Supaya tidak resisten tubuh kita. Apa itu resisten? Dalam bahasa sederhananya kebal. Suatu bakteri dikasih antibiotik harusnya mati. Tetapi karena dosisnya gak cukup, dia makin kuat malahan. Lain kali dikasih antibiotik sudah tidak mempan. Di Indonesia kasus resistensi sangat banyak, tanya dokter. Kadang-kadang ada pasien yang mau dikasih antibiotik, dites dulu darahnya kan, resisten terhadap apa nih. Ternyata antibiotiknya hampir semuanya udah resisten. Terus pakai apa obatnya kalau sudah tidak ada lagi? Pakai yang paling mahal, paling kuat. Kalau itu sampai tidak lagi, habislah sudah harapannya. Itu namanya resisten. Penggunaannya salah. Sehingga antibiotik tersebut jadi tidak mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri itu. Atau mikroorganisme itu. Nah, ini kelihatannya enteng, tapi ini penting. Jika seseorang masuk terus butuh antibiotik, ternyata resisten semua, percuma udah. Ya. Di dalam konteks keselamatan, ini yang paling penting. Coba kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saudara biasakan baca Alkitab itu bukan satu ayat. Satu perikop minimal. Lupakan itu teknik lama itu. Satu ayat terus dipikir sendiri. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kok enggak datang-datang, katanya sudah dekat waktunya gitu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak kalau bisa jangan ada yang binasa. Gitu ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan. Sementara ada ajaran lain yang mengatakan Tuhan dari awal sudah menentukan yang ini binasa, yang ini selamat. Ajaran begitu itu ngawur-ngawur itu dipercaya banyak orang loh. Alkitab jelas Tuhan tidak menghendaki binasa. Untuk apa menghendaki menciptakan terus dibinasakan? Banyak orang sudah keracunan ajaran itu. Nasib nih. Masuk neraka nasib katanya. Masuk neraka bukan nasib, bukan kecelakaan. Itu karena manusianya yang bebal. Dikasih kesempatan untuk selamat tidak mau. Ya. Itulah sebabnya manusia itu saking bandelnya ya. Diliatin mujizat gak mempan. Diliatin apa saja dikasih anugerah gak mempan. Resisten, saudara. Itulah sebabnya Allah Bapa kita mengambil opsi satu-satunya. Kalau kita mengerti kebenaran ya dari sejarah penciptaan sampai nanti ya, kita akan melihat, waduh, sebagai Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi manusia begini nih. Makanya ia mengambil langkah satu-satunya. It's the only way. Gak ada cara lain.
Ia mengutus anaknya yang tunggal ke bumi, turun ke bumi, mengosongkan diri jadi manusia. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain lagi setelah ini. Kalau masih resisten, nggak ada lagi. Itu udah terakhir itu. Ke bumi mengambil opsi menjadi manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. It's the only way, nggak ada yang lain. Di zaman perjanjian lama, bayangkan baik-baik nih. Di zaman perjanjian lama hampir semua manusia resisten terhadap hukum Allah. Israel yang dipilih sebagai umat pilihan tetap aja melanggar. Dengan sengaja ia menyembah dewa-dewa Kanaan. Baal, Dagon, sengaja lagi. Kan sudah ada Taurat, masih sengaja. Bebal, dikasih kebenaran gak mempan. Dikasih hukum Tuhan gak mempan. Dinasihati gak mempan. Bayangkan. Mengerikan loh ini. Ini mengerikan loh. Ya. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Yeremia untuk bernubuat tentang perjanjian yang baru. Sebab perjanjian yang lama tidak diikuti dan ternyata tidak efektif. Maka Yeremia diutus Tuhan bernubuat akan adanya perjanjian yang baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Kita baca. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjian yang mana itu? Taurat di Gunung Sinai. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dulu Taurat ditulis di 2 loh batu, rupanya enggak efektif. Taurat harus ditulis di dalam hati, di dalam akal budi manusia, di batinnya manusia. Itu barulah efektif. Tapi itu pun kalau manusianya mau bertobat. Kalau tidak, tetap saja tidak efektif. Ya, satu-satunya cara, karena enggak ada cara lain. Terpaksa anak tunggal Bapak turun. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Manusia di bumi enggak bakalan bisa jadi selamat tanpa anak tunggal Bapak yang turun ke bumi. Enggak ada. Ya. Jadi itulah cara paling efektif, cara terakhir, cara satu-satunya yang paling efektif untuk menyelamatkan manusia. Yaitu bukan dengan menurunkan hukum. Kalau hukum syariat banyak dilanggar. Dengan menurunkan cintanya sama manusia. Tuhan Yesus turun ke bumi menyatakan cinta kasihnya Bapa kepada manusia. Kalau manusia dicintai tetap gak berubah, ya sudah, itu udah terakhir tuh. Resisten manusianya ini. Kebal, dikasih apa aja gak mempan. Bebal itu namanya. Dikasih nasihat gak mempan. Waduh. Orang tua ya kalau punya anak ya, dinasihati bebal banget ya. Bisa mati muntah darah. Banyak orang tua yang kena stroke gara-gara anaknya itu. Anak ini nyusahin aku nih seumur hidupnya. Kepikiran orang tuanya. Tekanan darahnya naik sampai pecah, stroke. Itu loh. Ya, karena dosa itu merusak sebenarnya. Ya. Mujizat itu tidak efektif. Untuk membuat orang bertobat jadi anak Allah, enggak efektif mujizat. Ketika bangsa Israel nyebrang di Laut Tebero yang terbelah, saudara pikir mereka enggak terkagum-kagum? Wah, gitu. Terkagum-kagum kan? Kiri kanannya ada dinding air. Dia lihat kok ada hiu,
ada ikan kecil Nemo, ada teri, macam-macam. Terkagum-kagum loh pasti. Kita aja nggak pernah ngalamin loh. Coba kita ngalamin gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita ngalamin di Laut terbelah gitu, apa yang kita lakukan zaman sekarang? Pasti, itu lebih gitu masih sempat foto. Selfie. Aduh, lucu banget deh. Di internet ada yang bikin pakai AI, Artificial Intelligence. Kejadian-kejadian di Alkitab. Musa gitu ya, lagi mimpin bangsa banyak selfie bareng. Lucu ya. Boleh juga tuh. Kreasi-kreasi seperti itu untuk anak sekolah minggu. Bagus. Ya, makanya jadi orang harus kreatif. Roh Allah ada dalam diri kita. Jangan tidak kreatif. Ya, mulai sekarang ingat baik-baik. Bukti cintanya Tuhan itu jelas. Ini loh anak tunggal mati di kayu salib. Kalau sampai manusia tidak percaya, tidak tersentuh oleh kasihnya Tuhan, memang dia pantas binasa. Sudah terakhir memberikan dirinya anak tunggal, masih nggak mau, pantas binasa emang. Ya, makanya bangsa Israel lihat banyak mujizat, percuma, nggak bertobat juga tuh. Hari ini kalau ada orang yang mengajarkan mujizat terus-terusan, percuma. Kamu nggak belajar dari Alkitab. Bangsa Israel mujizatnya jauh lebih hebat, laut terbelah, nggak bertobat. Kok hari ini ditekankan mujizat lagi. Aneh-aneh aja ini. Mujizatnya nggak terjadi lagi. Jangan terpengaruh sama yang begituan, saudara. Jangan norak jadi orang. Ya, Israel sudah jadi contoh. Mujizat tidak membuat orang bertobat. Tapi boleh mujizat ya Pak? Ya boleh, itu Tuhan yang buat kok. Tapi jangan itu yang diutamakan. Ada amin, saudara. Begitu loh. Jangan resisten, ya diajari kebenaran tuh jangan resisten. Banyak orang di YouTube itu dengar khotbah nggak lengkap, resisten. Ini belajar di mana ini pendeta? Gitu katanya. Ini pendeta apa ini? Katanya gitu. Suruh belajar lagi Alkitab gitu. Ya kita diem aja lah. Sama anak kecil ya diem aja lah. Ya. Fir'aun dikasih mujizat di depan matanya. Fir'aun orang kafir nih. Nggak membuat bertobat tuh. Ketika tongkat si tukang sihir istana dilempar jadi ular. Tongkatnya Harun Musa dilempar jadi ular yang lebih besar. Dimakan ularnya itu. Nggak bertobat. Mestinya kan kalah berarti. Nggak bertobat. Fir'aun mengeraskan hatinya sampai tulah kelima. Sampai tulah kelima. Di Keluaran 7 ayat 10, Fir'aun tetap keras hati. Siapa yang mengeraskan? Fir'aun sendiri, dia memang keras hati. Mulai tulah ke-6, barulah Tuhan menghukum Fir'aun itu dengan membuat hatinya keras beneran. Gak bisa balik lagi. Tuhan yang mengeraskan hati, tulah ke-6. Keluaran 9 ayat 12. Banyak orang saya perhatikan pakai ayat ini untuk menyatakan bahwa Tuhan yang menentukan siapa yang binasa, siapa yang tidak. Gak baca Alkitab secara lengkap sih. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa kesalahan. Fir'aun memang mengeraskan hatinya sendiri. Di 5 tulah pertama. Makanya dihukum, dikeraskan Tuhan sekalian di ke-6. Di kasus lain, Ananias Safira menipu Tuhan. Dibuat mati langsung sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan. Makanya hari ini, judulnya resisten ini ya. Orang yang resisten pasti binasa. Ya. Israel meskipun penyertaan Tuhannya nyata, mujizat-mujizatnya spektakuler, tapi tetap tegar tengkuk loh. Bahkan ketika Israel sampai di Kanaan, di tanah perjanjian, tetap saja keras hati, tegar tengkuk, menyembah dewa-dewa Kanaan. Padahal waktu berangkat sudah diperingatkan Tuhan, nanti ya kalau kamu sampai di sana, jangan hidup seperti orang sana. Jangan kamu ambil istri orang sana. Nanti anak-anakmu kayak mereka. Sudah diperingatkan semua. Tapi begitu sampai tetap aja kawin campur dengan orang Kanaan, hidup menyembah dewa Kanaan. Memang bebal tegar tengkuk itu memang. Ya. Coba kita baca Mazmur 78 ayat 8. Mazmur pasal 78 ayat 8.
Ini menjelaskan bahwa catatan Mazmur ini. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Itu tercatat di mana-mana. Di kitab Mazmur aja dicatat tentang Israel yang benar-benar melanggar ini. Yeremia 7 ayat 26. Yeremia 7 ayat 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Malah lebih jahat lagi di zamannya Yeremia. Yeremia ngomong kebenaran ditampar sama nabi-nabi palsu. Ditangkap, dimasukin sumur, dipasung. Yeremia kasihan loh, dia sendirian hari itu. Dikelilingi nabi palsu. Waduh, ini mengerikan memang. Fakta-fakta ini mengerikan. Saudara. Bahkan ketika Tuhan Yesus saja datang, mereka tolak. Kurang apa lagi coba? Salahnya apa Tuhan Yesus? Mereka tolak. Meskipun mereka sudah dengar ajarannya. Meskipun mereka sudah melihat mujizat yang diadakan Tuhan. Sudah melihat tapi tetap ditolak. Ini kenapa ya? Yang mati bangkit. Yang buta dicelikkan, yang lumpuh berdiri, tapi tetap gak percaya mereka. Malah membunuh Yesus. Coba. Ini satu fakta yang dicatat oleh Alkitab. Jadi hari ini kita lebih beruntung dari semua orang di zaman Perjanjian Lama. Kita sudah melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Bahkan kita sudah diberi Roh Kudus dalam diri kita. Mereka gak punya Roh Kudus. Kita sudah diampuni dosanya. Mesias sudah mati di kayu salib. Kita sudah punya Alkitab yang lengkap. Jadi kalau hari ini ada orang yang tidak percaya, mereka lebih jahat dari orang-orang Perjanjian Lama. Karena semua sudah dinyatakan. Kecuali kalau tidak tahu, itu beda. Kitab Amsal mengatakan begini. Amsal 1 ayat 7. Coba saudara. Kurang apa lagi? Kitab yang sering kita baca ini. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kelihatannya ini sering kita baca ya. Coba kita perhatikan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak nggak orang bodoh? Dikasih kebenaran gini menghina. Wah gitu. Clear. Ini fakta dari Alkitab. Orang bodoh itu istilahnya orang bebal. Orang bebal itu orang tegar tengkuk. Dikasih data, dikasih fakta nyata di depan mata. Masih gak percaya. Maunya sendiri. Betapa bebalnya manusia. Kita mesti introspeksi diri. Aku enggak pak, masa? Kalau dengar firman diaminkan dengan mulut, tapi gak diperbuat. Apa itu gak bebal namanya? Ya, hati-hati ya saudara. Ini firman ini keras tapi menyembuhkan. Yang penting kita sembuh, saudara. Jangan yang penting enak didengar. Ada amin gak nih? Saudara, Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kalau orang mengeraskan hatinya, menegar tengkukan, meskipun sudah ditegur, walaupun telah mendapat teguran, tidak dapat dipulihkan lagi. Makanya kita melihat dalam hidup kita ada orang yang mengeraskan hati, gimana cara dia sadar ya? Enggak tahu, terserah dia mau sadar apa enggak. Yang penting kita lakukan bagian kita sampaikan kebenaran, itu yang paling penting. Kalau dia enggak mau ya pilihan sendiri. Ya. Padahal kitab Mazmur menulis begini, yang berbahagia itu yang siapa sih? Yang simpel saja. Gak usah aneh-aneh gitu. Mazmur, nanti dibaca di rumah saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Itu cuma 6 ayat, saudara. Tapi itu jelas. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah
firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kitab Mazmur ini luar biasa loh saudara. Ya, nanti dibaca ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya sederhana sih kalau mau bahagia itu. Tapi manusia suka melenceng jauh. Mau berhasil tentu saja bukan kaya raya dan sebagainya. Berhasil itu berkenan bagi Tuhan. Hidupnya damai sejahtera. Itu maksudnya. Jadi saudara mulai sekarang ya, yang gak kaya gak masalah. Berkenan damai sejahtera itu sukses namanya. Sebaliknya yang banyak uang, jangan gagal juga, harus sukses juga di hadapan Tuhan. Damai sejahtera. Ayo kita maju bersama-sama. Saling menanggung satu sama lain, saling menolong, saling mengasihi. Kan begitu harusnya. Ada amin, saudara? Iya, harusnya begitu. Agak tinggi dikit ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, jangan jadi orang yang gagal. Jadi orang yang berhasil. Ada amin semua? Berhasil di mata Tuhan. Biar saudara kaya terkenal, kalau tidak dikenal Tuhan itu namanya gagal total. Orang yang berhasil adalah yang kesukaannya firman Tuhan. Yang kemana saja ia pergi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia segar, ia berbuah-buah. Sebab barang siapa tidak berbuah, ia dipotong, dibuang ke api kekal. Kita semua harus berbuah, saudara. Ada amin? Makanya perumpamaan penabur itu ingat baik-baik itu. Yang ditaburkan bukan uang. Kalau ada pengkhotbah bilang saudara harus menabur, curiga. Disuruh uang tuh yang ditabur. Alkitab berkata, saudara perumpamaan penabur ini ingat baik-baik. Kalau firman itu ditabur, lalu orang itu mengerti, maka hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu maksudnya ayat itu. Jangan dipelintir jadi persepuluhan. Dan uang dan sebagainya. Uang terus yang diomongin. Yang diomongin itu tuh kebenaran. Ada amin semua? Saudara, saya ingatkan yang di luar sana ya. Jangan baper jadi orang. Kalau dengar kebenaran itu jangan tegar tengkuk. Jangan bebal. Ya. Saya ngomong apa adanya, gak disukai juga gak masalah. Gak disukai orang. Karena saya sudah janji sama Tuhan. Kalau saya jadi pengkhotbah, saya akan sampaikan apa adanya. Orang gak suka terserah. Ada amin? Tapi orang benar akan suka dengar firman. Ya. Dia berbahagia, saudara. Tuhan Yesus berkata begini, Markus 7 ayat 6 sampai 7. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7. Jawabnya kepada mereka,
Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai hari ini kita rajin ke gereja, puji Tuhan, haleluya. Di bus kesandung dikit, haleluya. Kan dikit-dikit haleluya tuh. Kalau ada orang yang kayak gitu, saya justru curiga nih, kenapa ya? Kesandung dikit, haleluya gitu. Saya lagi latah jangan-jangan. Sebab mulut ini ya keluar haleluya, tapi hatinya jauh sama Tuhan, percuma. Tuhan tahu hati kita, saudara. Manusia itu aneh, aneh. Dia pikir dia bisa ngakalin Tuhan. Tuhan lihat hati kita, nggak bisa. Tuhan nggak bisa dibohongin. Itulah ciri orang yang munafik, dengan mulutnya memuji Tuhan, perbuatannya lain. Itulah orang yang agamawi, memuji Tuhan dengan mulutnya, tapi perbuatannya melawan Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Meskipun merasa dekat dengan Tuhan. Merasa diberkati Tuhan. Itu kan merasa. Maka itu orang yang GR itu. Merasa. Buktinya perbuatanmu seperti apa setiap harinya? Apakah engkau mengasihi orang atau tidak, atau mengasihi diri sendiri? Ya, kita bicara zaman sekarang. Yang tadi kan perjanjian lama, perjanjian baru. Sekarang zaman sekarang aja deh. Ada banyak orang-orang yang resisten, yang tidak mau dan tidak tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Tidak tertarik untuk jadi orang benar. Tidak tertarik untuk belajar. Saudara, kalau orang sudah resisten, itu sudah tidak bisa dibentuk. Padahal kita itu ibarat tanah liat yang dibentuk oleh sang penjunan. Kalau tanah liatnya ini resisten, gak bisa dibentuk, dibuang sama penjunannya. Ya, hati-hati loh saudara. Kita punya sang penjunan agung. Kita itu tanah liat. Ya. Ada amin? Makanya orang yang mau dibentuk, dia rindu mendengar suara Tuhan. Dia rindu mendengar suara Tuhan. Karena mau dibentuk. Orang yang gak rindu mendengar suara Tuhan, gak mau belajar Alkitab, itu udah hopeless tuh. Udah resisten ya. Dikasih kebenaran gak suka. Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Saudara, nyanyikan dengan tulus, ku rindu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu. Roh Kudus berikan hati agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Saudara ingat gak ketika kita masih kecil, kita diarahkan Tuhan, kita ikut aja gitu, gak ngerti apa-apa ikut aja. Orang tua bawa kita ke gereja, ada gak anak kecil? Ngapain mah? Untuk apa? Gak ada. Dibawa ke sekolah gitu, ngapain mah sekolah? Gak ada, diem aja. Ngerti gak ngerti dia diem aja. Kita sebaiknya begitu. Jangan merasa sudah pintar.
Diem aja, nurut aja dibawa kepada kebenaran. Tapi kalau dibawa kepada kesesatan, jangan pernah mau. Siapapun orangnya. Malaikat turun dari surga kalau ia mengajarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Tinggalkan dia. Pasti iblis itu. Amin, saudara. Kebenaran itu di sini letaknya. Kita itu tanah liat, Tuhan penjunan agungnya. Kita harus ingat. Makanya supaya ingat itu gak hanya dengan otak, dengan perasaan. Makanya kita harus senandungkan lagu-lagu yang benar, yang salah gak usah. Ya, bayangkan kalau setiap hari kita bisa ingat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Enak banget hidup kalau seperti itu. Saudara, ada beberapa faktor yang membuat orang resisten. Salah satunya, coba saudara perhatikan ini baik-baik. Jangan-jangan salah satunya kita itu. Yang pertama yang membuat orang resisten, ajaran yang salah. Wrong teaching. Mengajar orang dengan teologi kemakmuran. Kalau ikut Tuhan pasti kaya raya. Oleh karena itu kasih persepuluhan, kasih buah sulung, kasih uang. Itu menipu loh saudara. Itu menipu itu. Ya, ada Pak ayatnya, itu perjanjian lama. Perjanjian baru kasih seluruh hidupmu. Kok cuma 10%? Itu menipu itu. Makanya orang resisten. Sebagian resisten ke gereja, kenapa? Karena gak punya uang, nanti gak bisa bayar persembahan. Itu menghalangi orang ke surga loh itu. Itu orang-orang munafik beragama itu begitu. Ya, wrong teaching ini bahayanya. Mistis. Membuat orang jadi bodoh. Nak, gak usah belajar nak, kita doain aja nak. Supaya pintar doa puasa nak. Orang jadi bodoh itu nanti. Kalau kita hidup, seluruh hidup kita milik Tuhan. Katakan amin. Kalau mau pintar belajar, itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ini baru benar nih gitu. Bukan hidup gak benar minta tolong Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti tolong. Amin ya semua ya. Kan begitu. Doktrin-doktrin yang salah itu gak usah didengar. Saudara. Nanti saudara jadi buta kebenaran. Dan pikirannya menyimpang. Saudara, kemarin saya pelayanan di persekutuan tunanetra. Saudara tahu gak? Meskipun matanya tidak melihat. Tapi semangatnya luar biasa. Waduh, saya lagi berpikir apa gak sebaiknya kita buta saja ya. Sebab begitu matanya melek, dia lihat wanita cantik, dia lihat mamon, dia lihat rumah mewah, jatuh dalam dosa. Alkitab berkata lebih baik cungkil matamu itu yang menyebabkan kau ke neraka. Iya kan? Tapi enggak, maksudnya gini loh. Mata kita ini jangan dipakai untuk melihat yang tidak pantas dilihat. Gitu loh. Telinga ini dipakai untuk mendengar yang kebenaran, jangan yang salah. Maksudnya gitu. Tapi memang sih mata terbuka ini lebih gampang jatuh dalam dosa. Karena manusia jatuh biasanya lewat mata juga kan? Lewat mata. Lewat mata. Tapi kalau kata orang ya, perempuan lewat telinga. Makanya kalau dirayu langsung kelepek-kelepek. Padahal dibohongin. Aduh, ini promosi ya. Aduh, itu yang pertama, ajaran yang menyimpang, menyebabkan orang resisten, kebal terhadap kebenaran. Dia nggak mau kebenaran. Yang kedua, orang yang ignorant itu apa ya? Ignorant itu orang yang suka mengabaikan. Jadi gini,
Dikasih bukti nih, ini faktanya nih. Nggak peduli dia, ignorant namanya. Dikasih fakta kok nggak percaya, dikasih ayat Alkitab kok nggak percaya, ignorant namanya. Dikasih tahu kalau kamu makan itu jantungmu mampet, tetap dimakan. Itu orang yang ignorant namanya. Saya pernah loh makan dengan seseorang. Ya. Saya cerita dong. Kalau mau sehat jangan makan lemak. Ya. Sudah sakit diabetes, sudah gemuk, lemak lagi. Nanti baterainya cepat habis. Saya bilang. Apa yang terjadi, saudara? Dia panggil pelayan. Di sini ada sate lemak gak? Pesan sate lemak, dimakan di depan saya. Padahal saya baru ngomong. Langsung saya diam 1000 bahasa. Saya gak mau ngomong lagi. Orang yang bebal itu yang begitu itu. Dikasih tahu baik-baik bukannya, iya. Gitu. Malah nantangin. Akibatnya apa? Bisa diperkirakan berapa tahun kemudian sakit jantung. Mampet. Udah pasti kok. Memangnya hukum Tuhan bisa dilawan? Saudara jangan bebal, jangan mengeraskan hati. Tolong deh, jangan. Saya suka sedih kalau lihat orang dinasihati nggak mau dengar, ignorant. Tapi kemudian terjadi apa yang saya khawatirkan. Dikasih nasihat baik-baik nggak mau, disuruh selamat nggak mau. Heran saya. Maunya apa ini? Ada orang yang tertutup, pokoknya nggak mau dengar aja. Itu ignorant namanya. Menyebabkan orang resisten, kita ngomong aja nggak mempan semuanya. Yang ketiga, nah ini bagian saudara nih. Ada orang yang ignorant gara-gara tersandung dengan para orang Kristen yang Kristen KTP. Rajin ke gereja, tapi hidupnya dunia malam, dunia gemerlap. Dugem katanya. Sudah tahu nggak? Kemarin ada yang bercanda sama saya. WA saya. Pak, saya dugem pak. Umur saya sudah 80 tahun. 80 tahun nenek-nenek dugem katanya. Dia ngaku sama saya. Tapi bukan dunia gemerlap pak. Loh apa dong? Duduk gemetar. Dia dugem terus tuh karena duduknya gemetar. Saya sampai ketawa-ketawa, boleh juga nih menghibur saya. Aduh saudara. Kristen KTP ini jadi sandungan, hidup dalam dosa tapi haleluya mulutnya. Pelitnya minta ampun, kasar ngomongnya, rewel, tidak pernah bersyukur, sakit jiwa itu. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang belum percaya berpikir begini, jangan ngomong soal agama, itu dia lebih baik aku daripada dia. Nah itu dia. Jadi resisten. Kasihan mereka. Belum mengerti apa itu kasihnya Tuhan dan sebagainya. Belum kenal. Sudah resisten karena lihat contoh-contohnya. Contoh yang rusak. Saudara mau kalau mau beli sesuatu produk dikasih produk rusak? Ya nggak mau lah. Ngapain gue beli produk seperti ini? Saudara jangan jadi produk rusak. Ada amin gak nih? Yang amin dikit. Amin. Ya. Jangan bikin sandungan. Ya. Yang keempat dibaca sendiri. Mazmur pasal 73. Dari awal sampai akhir. Itu menyebabkan resisten. Kalau kita lihat orang fasik itu kok dia sehat, mujur, terus apa namanya ya, kaya, umur panjang. Sementara aku kok susah ya, kerja keras, tidak buat dosa tapi susah terus. Ini bisa resisten loh yang seperti ini. Resisten, percuma kalau gitu aku hidup kudus. Itu Mazmur itu cerita gitu, percuma aku hidup kudus. Tiap hari ku cuci tanganku. Mereka ternyata selamat. Selamat di situ maksudnya selamat dari penyakit, selamat dari masalah ekonomi, itu maksudnya. Percuma kalau gitu. Tapi pemazmur tetap mengambil langkah benar. Tapi aku seperti hewan dungu di dekatmu Tuhan. Kalau kita nggak mengerti apa-apa itu dekat aja sama Tuhan. Akhirnya aku mengerti kesudahan mereka. Muka mereka kau pandang hina.
hancurkan mereka. Rupanya selama ini mereka senang di bumi ini cuma berapa puluh tahun sih? 20 tahun, 30 tahun. Sudah umur berapa sekarang? Percuma. Ya, jangan tersandung oleh hal-hal begitu. Itu Pak, jahat tapi berkuasa, kaya raya, menindas kita misalnya gitu misalnya. Biarin aja, penghakiman Tuhan itu adil. Ada amin semua? Jangan tersandung. Mazmur 73 dibaca sendiri nanti. Hari ini, nanti yang dibaptis itu kedua ya, ibadah kedua ya. Oke. Nah ini satu lagi yang menyebabkan resisten. Banyak orang di dunia ini tersandung oleh siapa? Oleh temannya di gereja? Bukan. Oleh gembalanya. Mestinya gembala membawa jemaat ke Tuhan. Tersandung gembalanya. Kira-kira efektif nggak dipakai setan gembala seperti itu? Sangat efektif. Orang jadi nggak mau ke gereja. Ngapain gue dengar orang kayak begitu? Itu gembala. Waduh, itu bukan gembala loh saudara. Itu gombala namanya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab serigala dia, berbulu domba. Hati-hati, makanya saudara di luar sana, kalau saudara seorang gembala, jadilah gembala yang baik. Ya, jangan pura-pura jadi gembala. Ya. Gembala yang baik gak mungkin ngajarin ajaran palsu. Itu tersandungnya begitu, ternyata gitu, tersandung orang. Ya, apalagi. Nah, tapi kalau saya ngomong ini agak gak enak, tadi pikir saya nyerang siapa gitu. Apalagi kalau gembalanya gini saudara. Saya aja deh misalnya, saya deket-deket, bagi dong duitnya. Minta duit, alasannya untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, jemaat harus diajar memberi persembahan dari hatinya secara tulus, betul? Tapi tidak boleh memanipulasi. Apalagi begini, saya semalam mimpi dengar suara Tuhan. Ibu transfer loh ya, sebelum jam 12 nih, sebelum makan siang. Udah yang kayak gitu itu pembohong besar ya, gak usah diikuti. Pokoknya kalau ujungnya duit, jangan diikuti. Nggak mungkin gembala seperti itu. Minta uang sembarangan itu. Ya, manipulasi pasti. Apalagi kalau minta dikultuskan. Saudara ya kalau nggak ada saya, saudara nggak ke surga. Gila. Kayak dia yang punya kunci surga aja. Waduh, gila loh itu. Waduh, saya sampai gila ya. Itu mungkin si setan sampai geleng-geleng kali. Dia lebih hebat dari aku, katanya setan. Ngaku-ngaku bisa bawa orang ke surga. Padahal dirinya sendiri belum tentu ke surga. Ya, ngaku-ngaku naik turun surga lagi. Ya enggak aja. Jangan mau saudara harus cerdas mulai sekarang. Apalagi kalau saudara pikir dia imannya sudah tingkat dewa gitu. Ternyata pelanggaran moral. Waduh, itu banyak loh saya dengar. Waduh, ikut 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Ternyata, waduh, tersandung saudara. Kasihan loh orang-orang yang tersandung ini. Saudara ya, apapun yang terjadi, jangan pernah tersandung. Kalau ada gembala yang gak benar, tinggal. Tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ada amin? Ada orang yang salah, dia lihat pendetanya salah, dia tinggalin Tuhan Yesus. Loh. Tuhan di surga bingung loh, salahku apa sama lu? Lu waras gak? Yang salah siapa kok yang ditinggalin aku? Ngerti ya maksudnya ya? Banyak orang begitu. Jangan. Urusan kita sama Tuhan itu langsung. Tidak boleh nitip-nitip. Kalau mau didoain boleh. Boleh. Tapi jangan nitip terus-terusan. Ya. Saudara, jangan resisten. Memang kita sebagian tidak resisten. Tapi mungkin masih ada resisten sedikitnya. Sedikit maksudnya. Misalnya, kamu harus sempurna, sebab Bapa di surga sempurna. Terus ada sebagian dari kita, saya kan manusia biasa Pak, kok disuruh sempurna. Resisten itu namanya. Dikasih antibiotik supaya selamat, gak mempan. Waduh, saudara ya hati-hati, ini diulang-ulang terus supaya mengerti nanti.
supaya tidak resisten. Yang paling parah ya saudara ya. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ini yang paling parah. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini artinya orang beriman kan? Dan yang mengecap firman yang baik, ini artinya siapa? Ya kita semua kan? Dan Allah, dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6-nya. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau orang sudah mengenal kebenaran, lalu dia murtad lagi, dia resisten. Dia kebal sama kebenaran, diceritain, aku sudah tahu. Gak mau berubah lagi, udah gak ada. Pelurunya sudah habis untuk menobatkan dia. Membuat dia bertobat, gak bisa. Makanya kalau kita lihat ada orang yang tadinya benar, kemudian melenceng jauh, waduh murtad lagi, itu udah gak ada obatnya tuh. Tidak ada obatnya. Hati-hati loh saudara, itu ibarat Fir'aun mengeraskan hatinya. Itu ibarat Ananias Safira menipu Tuhan. Itu orang yang mengeraskan hatinya, melambungkan harga dirinya. Itu binasa itu, pasti binasa. Sebab ada orang yang pasti binasa, ada yang tidak. Yang pasti binasa itu yang menghujat Roh Kudus. Roh Kudus bicara apa diajarkan yang berbeda. Itu menghujat Roh Kudus, saudara. Meskipun kelihatannya baik-baik saja secara dunia. Tapi kalau menyesatkan pikiran murid Tuhan, itu binasa. Itu membuat orang resisten. Sebenarnya membuat orang berbuat dosa itu masih nggak seberapa karena orang bisa bertobat lagi kan. Tapi kalau membuat orang resisten, selesai udah. Si setan berusaha membuat kita semua resisten. Kecewa dengan si A, kecewa dengan si B, kecewa dengan gereja, kecewa dengan ini itu. Supaya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Oh tidak bakalan. Kita boleh kecewa sama si A, si B, si C. Tapi kita tidak mungkin tinggalkan Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, orang yang paling parah resistensinya adalah ia meninggikan dirinya. Dulu Lucifer meninggikan dirinya, melebihi yang seharusnya. Maka ia hidup dalam delusinya. Manusia yang delusional itu bahaya, saudara. Aku dekat Tuhan, merasa sudah suci hidupnya. Sementara ia berbuat dosa. Waduh, delusional ini sulit, saudara. Makanya selagi kita masih sadar begini, yuk kita yang benar. Ayo kita yang benar, tidak usah aneh-aneh hidup ini. Ya, tidak usah aneh-aneh, saudara. Ya, makanya ya lagu yang sederhana yang sekarang itu dinyanyikan terus supaya dari hari ke hari spiritnya makin kental, makin matang. Makin matang, saudara. Ya, hidup ini kan cuma melayani Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Ini sebenarnya sedang melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam rangka melayani Tuhan. Jangan resisten, jangan menolak, jangan tidak berubah. Jadilah anak kecil, dibawa kemana saja nurut. Nanti baru kita tahu faedahnya, gunanya. Amin ya. Mestinya gitu, saudara. Setiap saat mestinya gini. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Saudara tahu nggak kalau malam hari gitu ya, kalau saya lagi capek banget gitu ya, capek, kesel atau apa gitu ya, ini aja, nggak ada hiburan lain. Saya cuma bersenandung aja,
supaya saya ingat selalu hidup ini melayani Tuhan. Supaya kita tidak pernah kesel, sakit hati atau apa, enggak perlu. Ya, amin saudara. Kita itu melayani Adonai Elohim kita. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim Echad. Kalau kita melakukan segala sesuatunya ya, ingat baik-baik. Semuanya itu supaya kita melayani Tuhan. Jangan resisten. Berikan dirimu. Ngerti gak ngerti, berikan. Nanti akan mengerti. Asal kebenaran yang diikuti. Amin ya. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, saya berharap kita semua tidak ada yang resisten. Firman di pagi hari ini seperti antibiotik yang paling kuat. Suntik aja, dah. Yang tadinya resisten, lembut hatinya. Yang tadinya kesel, hilang keselnya. Saudara bisa dilahirkan kembali, jadi manusia baru. Kalau tidak resisten. Amin semua? Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu Tuhan, melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayanimu selamanya. Melayanimu selamanya. Melayanimu selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mau terus melayanimu sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini. Kami yakin, kami percaya Engkau akan pakai terus
Bahkan semakin hari semakin luar biasa. Semakin heran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Memiliki kuasa untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan berbagai cara Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kehadiran pelayan-pelayan Tuhan yang dengan tulus melayani. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang sangat mengasihi Tuhan. Hamba berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati mereka, jadikan mereka berkat juga kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, untuk kemuliaan Tuhan. Cerdas, hikmat, marifat, mengerti kehendak Tuhan, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.